8. Ayat 1 ancamannya 8 tahun dan denda 2 miliar, kemudian ayat 2-nya 9 tahun atau denda 3 miliar, dan ayat 3-nya 10 tahun atau denda 5 miliar. Begitupun dengan pasal 33 dengan ancaman dalam pasal 49 yaitu 10 tahun dan denda 10 miliar. Ini sangat tinggi. Pasal 50 sama, ancaman pidananya 10 tahun atau denda 10 miliar, juga sangat tinggi. Dan pasal 45 tadi, sebagaimana yang saya jelaskan di dalam penjelasan rumusan pasal 27, ancaman pidana dalam pasal 45 disebutkan bahwa ayat 1, ayat 2, dan ayat 4 dalam pasal 27 tersebut diancam dengan pidana penjara 6 tahun dan atau denda 1 miliar. Lalu kemudian yang ayat 3-nya adalah penjara 4 tahun dan atau denda 750 juta. Ayat 3 ini berkaitan dengan pencemaran nama baik atau penghinaan. Pasal 27 ayat 3. Ini beberapa contoh kasus Bapak Ibu ada di Direktorat Siber, dan kemarin kami baru merilis tentang peretasan terhadap 1.309 situs lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan jurnal internasional. Tidak tanggung-tanggung si peretas berhasil masuk ke dalam situs-situs pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, kemudian lembaga peradilan, lembaga pendidikan. Mereka berhasil masuk dan melakukan defacing terhadap situs-situs tersebut. Bahkan ada beberapa lembaga pendidikan yang mereka mintakan sejumlah uang untuk diberikan decrypt key-nya kepada si pemilik situs sehingga situs bisa digunakan kembali. Berhasil kami tangkap pelakunya. Kemudian ujaran kebencian beberapa waktu lalu, sebagaimana yang kita ketahui apa yang dilakukan oleh kelompok Saracen maupun MCE. Lalu kemudian ada kasus-kasus pengambil alihan akun secara ilegal yang dilakukan oleh kelompok-kelompok luar negeri, diantaranya yaitu kelompok Nigeria, di mana mereka mengambil alih email satu perusahaan, sehingga pada saat perusahaan A dengan perusahaan B melakukan transaksi, mereka potong di tengah, lalu mereka ambil alih dan mereka ambil keuntungan dari kegiatan tersebut dengan kerugian mencapai ratusan miliar, bahkan mencapai triliun. Ini beberapa contoh kasus dari sekian ribu kasus yang kami tangani. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya coba berbagi beberapa langkah pencegahan terhadap ancaman-ancaman cyber di masa yang akan datang, ya khususnya di tahun 2020 ini. Yang pertama, mari kita selalu update model operasi teknologi informasi yang kita miliki. Kemudian standar operasional prosedur terhadap sistem IT yang kita miliki terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan, sehingga ada keamanan siber yang cukup memadai di dalam mengamankan segala data kita. Kemudian yang kedua, manfaatkan cloud atau backup data dan lain-lain, dan artificial intelligence untuk menyederhanakan manajemen keamanan. Kemudian yang ketiga, membangun kapabilitas teknologi untuk mengetahui kebutuhan layanan yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, yaitu persiapkan arsitektur yang dapat terhubung dengan berbagai layanan informasi. Nah, jadi dari awal kita sudah harus mempersiapkan secara matang.
Kemudian yang kelima, selalu meningkatkan sistem keamanan siber yang sudah dimiliki, lakukan pembaharuan terhadap versi-versi yang terbaru, baik itu antivirus, malware, dan lain-lain, sehingga sistem keamanan kita terus terupdate. Kemudian yang keenam, yaitu melakukan peningkatan keterampilan staf kita, dalam bahasa kami personel kita, untuk mencegah terjadinya human error. Dan ini Bapak Ibu, bagaimana kita melakukan perlindungan terhadap diri kita minimal, perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ada ancaman terhadap para pelaku yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Untuk melindungi itu, mari kita lakukan ini nih. Jernihkan hati dan pikiran, serta jaga tangan dan jari kita. Jangan terpancing kita menjadi pelaku kejahatan karena ketidaktahuan kita. Kemudian yang kedua, jangan terpancing juga kita untuk mendapatkan sesuatu dengan cara-cara yang instan. Karena cara-cara yang instan ini berpotensi untuk kita menjadi korban kejahatan. Contohnya, misalkan ketika kita menerima SMS atau menerima informasi di HP kita bahwa kita menerima hadiah, lalu kemudian kita dimintakan data dan ini dan lain-lain kita berikan. Nah, itu yang harus kita hindari. Kemudian cek dan recheck setiap informasi yang diterima tentang kebenarannya, dan jika meragukan maka lebih baik diam. Dan yang terakhir, ingatkan dan berikan informasi yang benar bagi orang-orang terdekat agar terbangun imunitas sosial terhadap kejahatan siber. Saya akan perkenalkan, inilah wajah dari Direktorat Siber Bareskrim Polri. Dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri memiliki subdit bantuan teknis yang terdiri dari beberapa unit. Pertama, unit digital forensik. Unit digital forensik merupakan salah satu unit pendukung yang bertugas melakukan pemeriksaan barang bukti elektronik dan memberikan kesaksian sebagai ahli di persidangan. Unit ini memiliki fasilitas laboratorium digital forensik yang telah berhasil meraih ISO atau IEC 17025-2017 sebagai laboratorium penguji komputer forensik dan mobile forensik. Kedua, unit taktis siber. Unit taktis siber merupakan unit taktis pendukung penyelidikan dan penyidikan untuk melakukan digital surveillance dan pelacakan lokasi tersangka secara akurat dan presisi. Unit patroli siber. Unit patroli siber merupakan unit yang bertugas untuk melakukan penanggulangan penyebaran konten provokatif di media sosial melalui pencarian identitas dan informasi, serta analisis dari open source intelligence. Oleh karena penyebaran konten tersebut dilakukan secara masif, terstruktur, dan sistematis, maka dalam pelaksanaan tugasnya, unit ini dibantu oleh Satuan Tugas Cyber Counter yang dibentuk melalui Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sepanjang tahun 2018, unit patroli siber telah menemukan 2.552 akun, serta berhasil mengamankan 122 tersangka penyebar konten negatif yang diunggah di beberapa platform media sosial. Dalam rangka mengoptimalkan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, Ditipid Siber juga memiliki unit kerjasama yang bertugas untuk menjalin kerjasama dengan stakeholder internal di tubuh Polri dan juga stakeholder eksternal di luar Polri, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Kerjasama dan inovasinya, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri berhasil mengungkap beberapa kasus kejahatan siber yang berdampak luas di